Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Diandra Kalista Rahdiansyah dengan NRP lengkap 5014231125 dari kelas Pancasila nomor 32. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir Pancasila yang secara individu terkait observasi nilai-nilai Pancasila di daerah sekitar. Sebelumnya, untuk tugas ini terdapat artikel ilmiah juga yang sudah saya susun, di mana artikel tersebut dapat diakses pada link di sini. Baik, jadi untuk 5 nilai Pancasila yang akan dijelaskan adalah pertama tentang ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan terakhir sila kelima atau nilai kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk tugas ini, daerah yang saya pilih adalah Kampung Cirando di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk sila pertama sudah dilakukan observasi, dan berdasarkan hasil observasi di Kampung Cirando, nilai religiusitasnya dan toleransi itu toleransi beragama itu tercermin kuat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya di Kampung Cirando ini itu mayoritas penduduknya Muslim, di mana di sini juga karena tempatnya kecil, hanya ada masjid saja. Untuk tempat beribadah seperti gereja atau pura itu tidak ada di sini, sehingga orang-orang yang non-Muslim perlu jalan agak jauh ke daerah kota Tasikmalaya atau mungkin ke kota Garut juga, Kabupaten Garut, jadi di luar Kampung Cirando ini. Namun untuk masyarakat di sini sangat bertoleransi dan sangat open kepada orang-orang yang non-muslim juga. Dan di sini akan saya tampilkan salah satu foto masjid di Kampung Cirando. Jadi di kampung sini itu orang walaupun mayoritas muslim penduduknya, tapi mereka tetap sangat bertoleransi kepada orang-orang luar yang datang atau pada warga di sini yang non-muslim. Nilai berikutnya ada nilai kedua atau sila kedua, dan penerapan nilai kemanusiaan di Kampung Cirando itu diwujudkan melalui sistem pengamanan sosial berbasis solidaritas warga. Dan ini gimana caranya? Contohnya ketika salah satu warga mengalami musibah atau sakit, itu warga di sini itu sangat membantu, sangat saling membantu orang yang mungkin lagi kesusahan atau kesulitan. Jadi etika memperlakukan sesama manusia secara adil ini tuh terlihat dari bagaimana warga itu merawat sesama warga atau mungkin lansia juga yang tinggal di kampung ini. Untuk sila ketiga, nilai persatuan dan kebersamaan di Kampung Cirando ini masih paling kentara melalui pelestarian tradisi gotong royong dan siskamling. Tidak ada sekat sosial atau ekonomi saat kegiatan ini berlangsung, dan semua warga itu bekerja bersama demi kepentingan umum. Berikutnya adalah sila keempat, dan di Kampung Cirando ini terdapat fasilitas atau gerakan sosial mandiri seperti ambulan desa, ada juga posyandu, dan itu membantu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi implementasi nilai sila keempat ini di Kampung Cirando itu menunjukkan praktik demokrasi yang tidak hanya berlangsung secara formal, tapi juga tumbuh subur di ruang-ruang publik informal seperti pos ronda atau warung-warung di daerah sini. Dan berdasarkan hasil pengamatan, tempat-tempat seperti warung atau cangkrukan itu tuh menjadi sebuah tempat saling diskusi dari ketua LTT, ketua RW, atau dari warga-warganya. Jadi diskusi itu sangat diinginkan di daerah-daerah di Kampung Cirando ini. Yang terakhir adalah sila kelima atau nilai kelima, yaitu keadilan sosial. Dan salah satu contoh dari wujud keadilan sosial dan penguatan ekonomi kerakyatan di daerah Kampung Cirando ini terlihat dari maraknya keberadaannya warung-warung. Terdapat sangat banyak warung di sini. Ini saya akan tampilkan salah satu foto warung. Ya, jadi ada banyak warung makan, warung bahan-bahan apa yang
menyediakan bahan pangan dengan harga yang sangat terjangkau bagi warga di sini. Dan berdasarkan hasil observasi, para pemilik warung di Kampung Cirando itu menerapkan prinsip margin keuntungan yang rendah agar barang dagangan itu tetap dapat dibeli oleh masyarakat sekitar dengan mayoritas berpenghasilan menengah ke bawah. Sekian dari saya tugas akhir individu Pancasila. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.